Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarudin, NIM 1831041160 dari kelas PJKRI angkatan 2018. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga dengan tema memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata dalam kurung institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Adapun ke-8 pranata tersebut adalah: yang pertama pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Aktivasi olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan ketika olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah dalam kurung munandar. Baik, ini beberapa bagian dari semotika triadik. Next, ini bagian makna olahraga perlombaan. Ini olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada refret, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Lanjut, ini bagian makna olahraga pertandingan. Penjelasannya sama dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan dalam kurung sepak bola, bola basket, bela diri, bola air, dan sebagainya. Lanjut di bagian yang selanjutnya. Terus pada bagian ketiga terdapat 2 triadik persik untuk memaknai olahraga. Jika olahraga maka referensinya adalah rekreasi, mengisi waktu dalam kurung acuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat stroll line yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Adapun beberapa sejatinya museum tersebut: yang pertama, mengoleksi prestasi dalam kebanggaan, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dengan pengampun. Ini bagian yang kelima, makna museum olahraga nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal maka museum olahraga nasional juga digunakan pula triadik pairs. Hanya saja triadik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran
pemaknaan telah disebutkan sebagai situasi semiosis. Bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangka pemaknaan yang menggunakan traktik versi. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan museum olahraga nasional secara fisiknya dalam gedung dan segala isinya. Sedang tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Terus lanjut asosiasi antara tanda dengan acuan bersifat arbiter lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Nah, lanjut yang kedua, yang ketiga. Jadi museum olahraga nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari museum olahraga nasional. Oke, sekian dari saya. Inilah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.